My name is Cornelius Danu Pamungkas from the third semester management program with student. ID number 24612010036. Hello, my name is Nugro Kristianto from the third semester management program with student. ID number 24612010005. Diversitas di tempat kerja merujuk pada inklusif karyawan dari berbagai latar belakang yang berbeda di tempat kerja. Diversitas ini bisa melibatkan tetapi tidak terbatas pada perbedaan berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, usia, orientasi, seksual, identitas gender, agama, kecatatan, dan latar belakang sosioekonomi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa diversitas di tempat kerja penting. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tim dengan keanekaragaman latar belakang dan pengalaman biasanya lebih kreatif dan inovatif. Ada beberapa alasan hal ini berikut. Berbagai perspektif dan ide, meningkatkan pemecahan masalah, mendorong pembelajaran dan pertumbuhan, meningkatkan adaptabilitas. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Dalam lingkungan pasar yang heterogen, tim yang memiliki keagamaan sering kali lebih efektif dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam berbagai latar belakang. Hal itu penting mengapa? Merefleksikan pasar konsumen, memahami kebutuhan konsumen yang beragam, meningkatkan komunikasi dan pemasaran, meningkatkan reputasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja tim dan organisasi. Berdasarkan beberapa penelitian, tim dengan keragaman cenderung unggul dalam hal kinerja dibanding dengan tim yang memiliki sedikit keberagaman. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini terjadi. Kreativitas dan inovasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan pemahaman pasar, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Organisasi yang menunjukkan komitmen terhadap diversitas seringkali dipandang sebagai perusahaan yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial, yang dapat meningkatkan reputasi dan citra mereka di mata publik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini bisa terjadi. Menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, menarik dan mempertahankan talenta, meningkatkan loyalitas pelanggan, kesadaran sosial dan tanggung jawab. Yang kelima, pertumbuhan dan pembelajaran pribadi. Lingkungan kerja yang beragam juga dapat mendorong pertumbuhan dan pembelajaran pribadi, membantu karyawan untuk menjadi lebih sadar dan menghargai perbedaan antara manusia. Alasan mengapa hal ini bisa terjadi yaitu meliputi meningkatkan kesadaran kultural, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendorong empati dan pemahaman, mengembangkan fleksibilitas dan adaptabilitas, peningkatan kreativitas dan inovasi. Manajemen diversitas dalam sumber daya manusia atau SDM merujuk kepada strategi dan praktek yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memproses secara positif terhadap perbedaan individu. Berikut adalah beberapa aspek penting dari manajemen diversitas dalam SDM. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Organisasi perlu berkomitmen untuk merekrut dan memilih staf dari spektrum latar belakang yang luas. Hal ini bisa melibatkan pengguna beragam metode perekrutan, menargetkan lowongan pekerjaan ke grup-grup tertentu, dan memastikan proses seleksi bebas dari prasangka dalam struktur suatu organisasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Organisasi mungkin memerlukan implementasi program pelatihan yang berfokus pada keragaman dan inklusif untuk staf mereka. Poin penting tentang pelatihan dan pengembangan dalam konteks ini adalah pelatihan kesadaran diversitas
pelatihan bias tak sadar, pelatihan keterampilan komunikasi antar budaya, pengembangan kepemimpinan inklusif, pelatihan tentang hukum dan kebijakan anti diskriminasi. Yang ketiga, pertimbangan kebijakan dan praktek. Organisasi perlu memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik mereka berkontribusi dalam mendorong dan mendukung keragaman dan inklusif. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin perlu diperhatikan. Kebijakan anti diskriminasi dan pelecehan, akomodasi yang wajar, sistem penghargaan dan promosi, fleksibilitas waktu kerja dan keseimbangan hidup kerja, komitmen manajemen. Yang keempat, memonitor dan evaluasi. Pengawasan penilaian adalah elemen krusial dari setiap implementasi manajemen keberagaman. Proses ini memampukan organisasi untuk menghitung hasil dari strategi mereka dan melakukan modifikasi sesuai kebutuhan. Diversitas dalam tim dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja. Berikut adalah beberapa cara di mana diversitas dapat mempengaruhi kinerja tim. Yang pertama, peningkatan kreativitas dan inovasi. Tim yang beragam cenderung lebih kreatif dan inovatif karena mereka membawa berbagai perspektif dan pengalaman ke meja. Ini dapat meningkatkan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta mendorong inovasi. Yang kedua, keputusan yang lebih baik dan efektif. Penelitian telah menunjukkan bahwa tim yang beragam cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Diversitas dapat mendorong anggota tim untuk berpikir lebih kritis dan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum membuat keputusan. Ketiga, meningkatkan pemahaman pelanggan. Tim yang beragam dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan yang beragam. Ini dapat meningkatkan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Meski manajemen diversitas di tempat kerja memiliki banyak manfaat, juga ada tantangan dan isu yang mungkin dihadapi. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, komunikasi interkultural. Komunikasi antar individu dari berbagai latar belakang budaya bisa menjadi tantangan. Misunderstanding atau salah paham dapat terjadi, yang mungkin berdampak pada efektivitas kerja dan hubungan antar karyawan. Kedua, penerimaan dan resistensi. Beberapa karyawan mungkin merasa tidak nyaman atau menunjukkan resistensi terhadap kebijakan diversitas. Bias dan stereotip mungkin masih ada, yang bisa menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Ketiga, integrasi dan inklusi. Merekrut karyawan yang beragam hanya merupakan langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikan karyawan tersebut ke dalam organisasi dan memastikan mereka merasa diterima dan dihargai. Keempat, pembiasaan dan pelatihan. Untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan menghargai nilai dari keberagaman, pelatihan mungkin diperlukan. Namun, pelaksanaannya bisa memerlukan waktu dan sumber daya. 5. Bias dan diskriminasi. Meskipun tujuan dari manajemen diversitas adalah untuk mencegah diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan, bias dan diskriminasi masih bisa terjadi dan mungkin sulit untuk diatasi. Keenam, kebijakan dan implementasi. Menciptakan dan menerapkan kebijakan diversitas yang efektif bisa menjadi tantangan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum, budaya organisasi, dan dinamika individu dan tim.